unjuk rasa, dua kelompok massa di kawasan Patung Kuda Jakarta ricuh. Sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Beruntun 7 kendaraan terjadi di pintu tol Halim Utama, Jakarta, Rabu pagi. Dalam rekaman kamera pengawas, truk bermuatan sofa melaju dengan kecepatan kencang sehingga menabrak sejumlah mobil di depannya yang tengah antri di pintu tol. Akibatnya 6 kendaraan ringsek, 4 orang korban yang menderita luka segera dilarikan ke Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Dari keempat korban tersebut, satu diantaranya adalah sopir truk yang menjadi terduga pelaku kecelakaan. Korban di sini ada 4. Ada 4. Korban ada 4, semua kondisinya stabil dan tidak mengkhawatirkan. Ada 4, salah satunya tersangka ada di sini juga, dugaan tersangka ada di sini. Polisi menyebut supir truk tidak mengerem kendaraannya hingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol gerbang Halim Tol ini ada antrian, sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pickup sampai dengan terlempar ke gardu 5. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil olah TKP, ada 5 titik kejadian dalam kecelakaan ini. Dua kelompok massa saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peristiwa bermula saat pendukung pasangan calon nomor urut 1 terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan massa pendukung keputusan KPU. Sempat terjadi saling lempar batu di jalan. Beruntung polisi yang sudah berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi langsung memblokade dan memisahkan kedua kubu. Diketahui massa pendukung paslon Anies Muhaimin menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam aksinya, massa menolak hasil pemilu yang dinilai syarat kecurangan, serta menuntut pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya, sebab telah melakukan intervensi selama proses pemilu. Kita hari ini datang ke sini ke MK pertama-tama untuk menuntut agar MK itu mengambil keputusan dengan mendengarkan hati nurani, agar mereka jujur, mereka adil, bersesuai dengan hati nurani keadilan. Pilpres curang harus ditolak. Pilpres yang penuh cawe-cawe dari rezim harus ditolak. Karena nggak mungkin kita punya pemimpin yang dipilih berdasarkan kecurangan. Aksi ini akan terus dilakukan pendukung dan relawan Anies Muhaimin selama proses sidang perselisihan hasil pemilu berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Raga Firdaus, Ayus melaporkan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dalam persidangan, gugatan hari ini dibacakan pengacara Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis di gedung MK pada Rabu siang. Ganjar mengatakan paparan yang disampaikan dalam persidangan lebih menyoroti soal harapan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kepemimpinan yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa. Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini
seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian, bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Melakukan permohonan PHPU padahal perolehan suaranya begitu jomplang, 40%. Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah mengatakan ini bukan soal kalah menang. Ini persoalan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik. Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang. Kalau bisa kita menjadi negara nomor 1 di dunia dalam menegakkan demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi juru selamat kita. Ya. Bahkan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya, memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud
berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. ETS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana hasil sengketa Pilpres 2024. Dalam sidang perdana kali ini, tim pembela Prabowo Gibran bertindak sebagai pihak terkait, sementara Amin tampil sebagai pemohon. Dalam sidang perdana ini, kubu Amin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikan ialah penggunaan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon, termasuk melibatkan pejabat menteri untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran menilai paparan Anies Muhaimin dalam sidang sengketa Pilpres lebih banyak diisi narasi dan asumsi. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra menjelaskan narasi bukan termasuk bukti dalam persidangan. Yusril menyatakan kubunya akan menjawab seluruh yang disampaikan tim Amin pada besok hari. Harus menghadapi dua perkara. Kalau diambil tengah misalnya jam 10 gimana Pak Uto? Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil. Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada,
populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor. Kan ada kemungkinan juga yang termohon itu nanti akan dimintai menjadi saksi. Kita ikuti prosesnya aja. Ya, juga siap. Baik, Pak Radian, kita tentu sudah mengikuti proses yang terjadi di MK seharian ini. Kalau dari pandangan Anda, apa yang disampaikan baik itu dari pihak 01 dan 03, apakah bisa menjadi permulaan yang kuat untuk meyakinkan majelis hakim dalam perkara ini? Baik, Mas Davi. Ya, kita sudah melihat dan kita menyaksikan hari ini di mana para pemohon, yaitu 01 dan 03, telah melewati sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu diingat, kalau kita lihat di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 huruf C, di mana salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu yang salah satunya diantaranya adalah terkait mengenai sengketa hasil Pilpres dan Pileg. Nah, artinya Mahkamah Konstitusi itu menyelesaikan terkait mengenai hasil yang ditetapkan oleh KPU kemarin. Nah, tetapi kemudian permohonan yang telah disampaikan oleh 01 maupun 03 itu adalah hak mereka, tetapi sekali lagi di muka peradilan siapa yang mendalilkan, maka kemudian dia yang harus dapat membuktikan dalilnya. Gitu. Jadi kalau misalkan disampaikan ada kecurangan, maka seharusnya dalil terkait mengenai kecurangan itu harus dibuktikan. Karena sekali lagi di mahkamah itu terkait mengenai sengketa hasil. Jadi artinya dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pemohon itu harus ada korelasinya dengan angka atau dengan perbedaan nilai yang telah ditetapkan oleh KPU kemarin gitu Mas Tadi. Oke. Artinya beban pembuktian ada di pemohon. Nah, ini menjadi persoalan ketika seseorang menuduh curang begitu. Bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan paling tidak sebagai pintu masuk untuk membuktikan bahwa ada kecurangan di sana? Apakah dengan menghadirkan saksi yang tentunya relevan, kemudian bukti-bukti secara elektronik, apa itu juga bisa dijadikan bukti? Iya, itu bisa menjadikan bukti kalau misalkan memang selama bukti itu ada korelasinya dengan angka, ada hubungannya dengan perbedaan hitungan yang dilakukan oleh pihak pemohon. Jadi artinya kalau misalkan bukti elektronik atau mungkin kita mendengar ada upaya bansos atau ada upaya pergerakan aparatur negara yang dilakukan gitu ya. Nah, itu juga harus bisa dibuktikan dengan korelasi angka. Jadi tidak bisa juga hanya sebatas bercerita, hanya sebatas dengan asumsi atau narasi-narasi saja gitu loh, Mas. Karena sekali lagi perlu kita ingat yang tadi saya sampaikan pasal 24 huruf C yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi hakim, ini juga menarik. Jumlahnya 8. Apakah bagaimana Anda melihat ini? Apakah nantinya akan berpengaruh terhadap hasil putusan? Iya, yang jelas memang kalau misalkan kita lihat dari komposisi hakim saat ini, kalau misalkan kita mau kulik satu persatu, ini kan juga akan kesulitan gitu ya. Tetapi sekali lagi kan gini, kurangnya Hakim Anwar Usman ini kan juga karena perintah dari putusan MK kemarin. Tetapi sekali lagi saya tetap berpositif dan menilai komposisi hakim yang ada hari ini pasti akan bekerja secara maksimal, di mana akan menjalankan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau nantinya seandainya keputusannya tidak bulat, katakanlah begitu, sementara majelis hakim yang memimpin ini kan jumlahnya genap, apakah nanti mekanismenya seperti apa sih? Mungkin masyarakat juga penasaran, Pak Radian. Iya, sekali lagi kan gini, pasti majelis hakim itu akan melakukan RPH ya, rapat permusyawaratan hakim, di mana mereka pasti berawal dari pemufakatan dulu gitu ya Mas. Nah, memang sebenarnya di dalam komposisi itu harus setidaknya ganjil agar kemudian kalau jika terjadi deadlock misalkan di dalam sebuah putusan ada satu yang berbeda gitu. Nah, memang saya melihatnya ini cukup kita baru pertama kali ya mengalami di mana komposisinya itu genap gitu ya.
Tetapi semoga saya sih berharap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada dissenting opini gitu ya, atau tidak ada perbedaan yang mencolok, tetapi lebih pada mengedepankan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah. Oke, kita lihat nanti prosesnya juga masih panjang ya, kita ikuti terus. Terima kasih Pak Radiansam. Karena memang kan waktunya kan 14 hari ya. Iya, waktunya 14 hari. Yo, banyak yang terjadi dalam 14 hari. Terima kasih Pak Radian sudah bergabung bersama kami di iNews sore. Selamat. Mahkamah Konstitusi telah melangsungkan sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sejumlah tahapan sidang perselisihan hasil pemilihan umum meliputi: sebelum memulai persidangan di MK, pemohon adalah dengan pengajuan permohonan pemohon dalam EPP3 dan penertiban dan penyampaian AP3. Tahapan ini telah dilakukan paslon presiden yang menggugat pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2024 lalu. Selanjutnya pada 25 Maret 2024 dilanjutkan dengan tahapan permohonan pemohon dalam EBRPK dan penertiban, penyerahan dan penyampaian akta registrasi perkara konstitusi dari MK. Pada tanggal yang sama atau 25 Maret lalu, pemohon menjalani tahapan penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait yang selama 2 hari yaitu 25 dan 26 Maret 2024. Pihak terkait adalah paslon Capres-Cawapres. Penetapan sebagai pihak terkait tahapan ini juga telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2024. Setelah tahapan pengajuan selesai, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberitahukan hari sidang pertama. Pemberitahuan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024. Hari ini, 27 Maret 2024, dilaksanakan sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Tahapan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan pendahuluan. MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberian keterangan akan dilaksanakan besok 28 Maret 2024. Pada tahap ini, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan diajukan kepada mahkamah pada saat sidang akan dimulai. Selanjutnya pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 18 April 2024. Selama lebih dari 2 pekan, MK akan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan. Selain itu juga akan mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Ketua KPU Hashim Asyari menjadi pihak termohon, sementara pemohon merupakan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang telah membacakan petitum dalam sidang perdana hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Iga sapi menjadi salah satu kuliner favorit untuk berbuka puasa. Di sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, sebelum dibakar, potongan iga dibersihkan dan dimasak dengan aneka bumbu rempah rahasia. Setelah empuk, iga sapi dibakar dengan bumbu penyedap yang membuat rasa iga sapi ini berbeda dengan iga sapi di tempat lain. Iga sapi di rumah makan Tanjung Dahar memiliki rasa yang sangat lezat dan dagingnya sangatlah empuk. Harga ikan bakar di sini pun sangat terjangkau,
Hanya dengan merogoh kocek seharga Rp25.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi iga bakar yang lezat. Iga bakar. Apa istimewanya iga bakar? Istimewanya itu rasanya, dari rasanya. Pokoknya enak, empuk, terus rempah-rempahnya itu terasa. Harganya gimana? Harganya terjangkau, nggak terlalu menguras kantong. Makanya kan saya suka tempatnya di sini, makan di sini. Selain bisa menyantap iga bakar, pengunjung juga dapat menikmati suasana rumah makan yang estetik dengan latar belakang Gunung Anjas Moro saat sore hari. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aroma rempah yang khas menguap di dapur milik Sri Miati, mantan TKI Indonesia yang pernah bekerja di Arab Saudi. Sejak 5 tahun lalu, ia fokus menekuni bisnis kuliner makanan Timur Tengah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi favorit pembeli adalah nasi Bukhari. Nasi ini dibuat menggunakan perpaduan rempah lokal dan rempah khas Timur Tengah. Bahan bakunya antara lain beras basmati, pasta tomat, santan, susu, bawang bombay, dan kismis. Tak lupa dilengkapi topping daging kambing, iga sapi, dan ayam kampung yang super empuk serta menggugah selera. Saya bersama orang India, orang Pakistan, orang Maghrabi. Jadi sering kalau pas hari libur kita masak-masak bareng sama bos. Jadi saya sedikit banyak ya sama mereka dapat ilmu dari mereka bahwa ini masakan orang sini, ini masakan orang Arab, orang Pakistan gitu. Di bulan Ramadan, pesanan nasi Bukhari melejit hingga 3 kali lipat. Selain nasi Bukhari, Sri Miati juga menyediakan nasi kebuli, nasi mandi, dan nasi biryani. Harga satu paket makanan untuk 8 orang dibanderol mulai dari Rp250.000 hingga Rp400.000 per paket. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Armada menjadi daya tarik bagi ribuan orang yang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tangaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelang berbuka puasa, Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayat memberikan tausiah. PT Pos Indonesia yang memberikan dukungan penuh terhadap acara ini memperkenalkan produk terbaru mereka, yakni PosPay. PosPay merupakan solusi pembayaran digital dengan berbagai layanan dan kelebihan. Banyak warga yang penasaran dengan platform digital PosPay dan meminta penjelasan petugas di booth Pos Indonesia. Mereka juga tertarik untuk mengunduh di ponsel masing-masing agar bisa melakukan transaksi keuangan digital secara mudah dan cepat. Sinergi yang kita harapkan adalah bahwa kita mengharapkan penambahan NOA, kemudian penambahan transaksi, ada juga penambahan agen PosPay juga, kemudian masyarakat atau pengunjung secara umum mengetahui manfaat PosPay. Manfaat PosPay apa? Termasuk yang berkaitan dengan event ini nanti kan ada zakat, sipap, itu bisa distorkan di PosPay semua. Jadi harapan kita sih semakin dikenal ya produk PosPay kita. Di sini kami dari Posin pun turut memperkenalkan produk kami yaitu PosPay, berupa produk jasa keuangan dari kami yang digital, di mana dengan satu genggaman sudah bisa seluruh jamaah, seluruh masyarakat Salatiga pun bisa melakukan transaksi seperti berinfak, bersodako ataupun transaksi syariah lainnya. Grup band Bagindash, Syubanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim, dan Gus Asmi mengisi musik religi selepas sholat tarawih. Sukses gelaran acara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, rencananya 2 program ini juga akan mendatangi 2 kota lain, yakni Bekasi dan Tangerang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tambak udang tewas diterkam buaya. Kodim 0401 Mubah hadir atasi kesulitan masyarakat. "26 tahun terbengkalai, musola dipercantik polisi." Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Kamis 28 Maret 2024. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang petambak udang di Kabupaten Oki tewas diterkam buaya saat hendak panen udang miliknya. Tragisnya kejadian itu disaksikan istrinya. Korban ditemukan warga dalam kondisi yang sudah tidak utuh. Heldiansa, 44 tahun, warga jalur 92, Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, tewas diterkam buaya saat hendak panen tambak udang miliknya. Korban diketahui merupakan seorang penambak udang, ditemukan warga sekitar 1 km dari lokasi tambak miliknya. Peristiwa yang terjadi terekam oleh warga dan viral sejumlah medsos. Lantaran jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak utuh. Kejadian bermula saat korban sedang mempersiapkan panen petambakan udang miliknya. Korban hendak menutup saluran elbow di kanal dekat rumah untuk pengeringan proses panen. Saat itulah ia diterkam dan diseret buaya sejauh 1 km. Insiden tragis ini disaksikan istrinya pada pukul 5 subuh dan korban ditemukan pada pukul 11 malam. Warga di Desa Bumi Pratama Mandira merupakan mayoritas sebagai petambak udang. Ini terancam karena sungai tersebut dihuni ratusan buaya yang memang habitatnya sejak lama ada di kawasan tersebut. Kalau memang ada kejadian itu, ya kami akan ambil langkah-langkah, kami akan melakukan koordinasi dengan yang terkait dalam hal ini kan ada kalau dari kita dari Pemkab ya pasti susulan kita akan juga akan koordinasikan dengan camatnya, dengan kades yang bersangkutan, dengan pihak Polres, ya. Penakaran yang lepas, penakaran buaya. Kita secepatnya lakukan koordinasi dengan pihak ini ya. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di sungai tersebut. Pemda Oki akan segera berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan dinas terkait guna menindaklanjutinya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri di iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Relawan Prabowo menggelar syukuran atas kemenangan mutlak Prabowo Gibran di Sumatera Selatan dengan angka 69,8%. Untuk itu, Sumsel akan menjadi simulasi program makan siang dan minum susu gratis. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Sumatera Selatan suara terbanyak atas pemenangan Prabowo Gibran. Sebagai ungkapan syukur, Badan Relawan Prabowo menggelar syukuran sekaligus menyantuni para anak yatim di Kota Palembang. Untuk mengawal program serta kepemimpinan dengan membentuk struktur organisasinya mulai dari Dewan Pimpinan Daerah Sumsel hingga DPD 17 Kabupaten Kota dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum BRP Pusat Laksda TNI Eko Jalmo. Mengingat Sumsel memberikan suara terbanyak atas pemenangan Prabowo Gibran, maka dari itu Sumsel akan menjadi simulasi program makan siang dan minum susu secara gratis. Masyarakat yang kurang mampu akan menjadi prioritas dari program tersebut. Menyambung silaturahmi buka bersama
khususnya dari keluarga besar Barisan Relawan Prabowo. Dan hari ini kebetulan yang mengundang kita adalah Barisan Relawan Prabowo ke pengurusan yang di Sumsel untuk berbuka puasa bersama dan juga kita memberikan santunan kepada yang dalam kaitan pasca bulan. Masyarakat Palembang, saya sudah terima kasih banyak sudah mensukseskan acara kita ini, dan 17 kabupaten sudah bentuk BRP kita. Relawan Prabowo. Relawan Prabowo. Alhamdulillah kesuksesan kita merayakan kesyukuran karena Prabowo Gibran menang. Sumatera Selatan akan jadi simulasi program makan siang gratis, minum susu gratis. Contoh utama. Contoh, ya insya Allah BRP ini ya didukung untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Kalau memang ada yang nanti masyarakat yang memang paling rendah, yang nggak mampu, yang segala macam, nah itu yang kita dahulukan. Ya, sebagai role model. Role model, insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Dukungan masyarakat semuanya. Badan Relawan Prabowo di Sumsel akan terus mengawal program serta kepemimpinan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menggelontorkan alokasi anggaran 1,6 miliar bagi bonus atlet berprestasi peraih medali pada Pekan Olahraga Wilayah Sumatera ke-11 Provinsi Riau tahun 2023 lalu. Bertempat di Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan, puluhan atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu, serta pelatih Pekan Olahraga Wilayah Sumatera Selatan 11 di Provinsi Riau pada 4 hingga 14 November 2023 lalu menerima penghargaan dan bonus dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Rabu pagi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelontorkan anggaran 1,684 miliar rupiah sebagai bentuk penghargaan atas capaian prestasi atlet dan pelatih pada ajang tersebut. Capaian prestasi atlet pada Pekan Olahraga Wilayah di Riau jauh meningkat dibanding sebelumnya. Jika pada Porwil di Bengkulu Sumsel peringkat ke-9, Porwil Riau Provinsi Sumatera Selatan berhasil menduduki peringkat ke-4. Sumatera Selatan berhasil membawa sebanyak medali 15 emas yang disumbang dari 10 orang atlet perorangan dan 5 orang atlet bergu. Sementara itu medali perak diraih 28 medali dari 19 atlet perorangan. 8 atlet beregu 5 orang dan 1 medali perak beregu 15 orang. Sumsel melengkapi 16 medali perunggu. Masing-masing atlet diberikan bonus berbeda-beda sesuai cabang olahraga yang diikuti. Bonus mulai dari belasan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Kita bersyukur Sumatera Selatan mendapatkan peringkat ke-4 yang pada tahun sebelumnya kita mendapatkan peringkat ke-9. Jadi lompatannya cukup jauh sekali dan ini semua berkat kerja keras dari semua pihak, kerja keras dari atlet dan juga dari seluruh pelatih dan ofisial dan seluruh tenaga pendukung lainnya. Oleh karena itu sebagai bentuk apresiasi, bentuk penghargaan untuk memberikan motivasi kepada seluruh atlet dan juga pelatih, hari ini tadi diserahkan bonus dan penghargaan. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena telah mensupport kami dari awal hingga sampai dengan simbolis ini dan sudah juga memberikan kami bonus dan kami bangga terhadap perjuangan kami serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Pekan Olahraga Wilayah ke-11 di Provinsi Riau, Sumatera Selatan mengirimkan sebanyak 176 atlet dan pelatih. Saat ini atlet akan kembali digembleng untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar pada bulan September mendatang di Provinsi Aceh dan Medan. Dari Palembang, Muhammad Reza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Kodim 0401 MUBA hadir atasi kesulitan masyarakat. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini.
saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Pemirsa Kodim 0401 Musi Banyuasin hadir di tengah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melalui program TMMD ke-119 tahun 2024. Kodim melakukan pembangunan di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Kehadiran Kodim 0401 Muba ini sangat disambut antusias oleh warga. Musi Banyuasin, kota dengan julukan Bumi Serasan Sekate. Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki luas wilayah sekitar 14.266 km persegi, dengan 14 kecamatan dan 227 desa. Sebagai wilayah yang terus berkembang, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan pemerataan pembangunan di setiap kecamatan, salah satunya Kecamatan Lalan. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah berkebun dan memiliki sektor pertanian yang sangat bagus. Sehingga, Kecamatan Lalan menjadi salah satu lumbung padi di Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, sayangnya daerah ini masih minim akses jalan untuk mendukung mobilitas keseharian masyarakat dan penghubung antar desa. Sedikit susah karena kita di sini masih banyak jalannya jalan tanah liat dan belum ada ataupun baru sebagian yang ada namanya jalan cor. Bila ini menuju ke kota, entah itu kota
Palembang, Kayu dan juga Sungai Lilin, biasanya semuanya memakai armada laut yaitu speedboat ataupun ketek jepung. Kodim 0401 MUBA bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama perangkat desa hadir untuk menjawab segala kesulitan masyarakat. Dengan melaksanakan program TMMD yang ke-119 tahun 2024 di Kecamatan Lalan. Dengan sasaran utama adalah membangun 6 titik lokasi yang berbeda di setiap desa. Pada program TMMD ini juga turut hadir Ketua Tim Wasef Kolonel Infantri Ihwansyah SHMH untuk mengunjungi dan melakukan pengawasan serta evaluasi kegiatan TMMD. Saya selaku Kirdam 2 Sriwijaya saat ini berada di wilayah TMMD Kodim 0401 MUBA, Musi Banyuasin. Tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita lihat semua di sini, kondisi kita saat ini dalam kondisi berlumpur. Karena ini memang inilah sasaran yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya lihat dari awal sasaran pertama buat talut, kemudian buat jalan, sampai ini terakhir kita lihat ada kegiatan pembuatan jembatan. Semuanya kalau kita lihat ini adalah sarana untuk menghubungkan jalan. Kalau kita kalkulasi seluruhnya ada 13 desa yang bisa terhubung dengan akses jalan sepanjang lebih kurang 15 km. Ini ada 6 titik yang sudah kita tinjau semuanya, dan memang semuanya kondisinya sangat luar biasa. Daerah-daerah terpencil, dan ini sangat membantu untuk membuka akses jalan. TNI hadir untuk masyarakat. TNI siap untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. ...26 tahun terbengkalai, musola dipercantik polisi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus
dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Kudus, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Pemirsa, sebagai bentuk support serta mendorong kinerja PT Angkasa Pura II di bidang pelayanan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bidang Perdata dan Tata Usaha menjalin MOU dengan PT Angkasa Pura II dengan melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama. Agar kinerja PT Angkasa Pura selalu dalam progres peningkatan dan tetap mengedepankan asas hukum, PT Angkasa Pura II menjalin MOU dengan melakukan penandatanganan naskah perjanjian di Gedung Administrasi PT Angkasa Pura II. MOU merupakan perpanjangan kontrak yang telah berlangsung sejak lama. Yulianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengungkapkan MOU ini merupakan bentuk support maupun dukungan kepada PT Angkasa Pura II agar melakukan peningkatan kinerja dari yang baik menjadi lebih baik lagi, serta mempererat sinergitas. Iwan Winaya Mahdar, Eksekutif General Manager Bandara SMB 2, memastikan layanan keamanan maupun kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa Bandara SMB 2 membutuhkan support, asistensi, legal opinion, bantuan hukum, serta semua berjalan sesuai dengan ketentuan maupun peraturan yang berlaku. Mendatangani sebuah naskah perjanjian kerjasama atau MOU dengan beliau, PM Angkasa Pura II, dalam rangka mendorong beliau untuk mensupport melakukan kinerja yang lebih bagus, yang saat ini sudah luar biasa bagus, kami dorong. Yang kedua, membangun sinergitas yang sebelumnya udah bagus, kita dorong menjadi lebih bagus lagi. Supaya semua kinerjanya menjadi optimal semua. Saya rasa itu. Nama manajemen kantor Angkasa Pura II menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kajati jajaran yang sangat luar biasa. Kami bisa sampai dengan hari ini karena berkat dukungan dan support dari beliau, sehingga kami bisa lebih memastikan lagi layanan, kenyamanan, keamanan, keselamatan pengguna jasa bandar lebih baik lagi. MOU ini merupakan kerjasama lanjutan dari PT Angkasa Pura II dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Bermula saat Kapolsek Ulu Ogan Ibda Indra Gunawan berpatroli menemukan sebuah musola yang terbengkalai, sehingga berinisiatif mempercantik musola dengan dana pribadi. Kini warga desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan dapat beribadah di musola yang telah 26 tahun terbengkalai ini. Inilah musola Nazmah yang ada di Desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Diperbaiki dan dipercantik oleh seorang anggota kepolisian dari Polsek Ulu Ogan.
Bermula saat Kapolsek Ulu Ogan Ibda Indra Gunawan berpatroli dan melihat tempat ibadah musola yang tidak terpakai dan terkesan terbengkalai. Ibda Indra Gunawan berinisiatif memperbaiki dan mempercantik musola Nazmah dengan dana pribadi. Kini warga Desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan bisa memanfaatkan musola yang diketahui telah terbengkalai selama 26 tahun. Bersama warga, anggota Polsek Ulu Ogan bergotong royong membersihkan musola tersebut. Warga mengaku sebelumnya musola ini memang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Mereka harus sholat ke masjid atau musola yang jauh dari desa mereka. Kami merasa bersyukur berkat beliau musola ini bisa diperbaiki dan bisa dipakai oleh masyarakat Desa Belandang, khususnya Dusun 1. Jadi benar kata Bapak Imam tadi, jadi awal Ramadan kemarin kami sudah melakukan kegiatan keagamaan di Musola Azmah ini, pengajian, majelis taklim, khususnya ibu-ibu. Sangat bersyukur dan berterima kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih atas perehapan musola kami ini. Kira-kira bengkalainya musola ini kurang lebih 26 tahun. Musola berukuran 6 meter persegi itu dengan dana renovasi yang bersumber dari hasil beguyur Kapolsek Ulu Ogan dan juga dari Kapolres Oku, kini telah selesai dan dimanfaatkan warga. Pada waktu akhir tahun 2023 banyak tertutup ilalang atau rerumputan yang sampai dengan menutupi dari bangunan ini. Dan pada kurang lebih bulan-bulan akhir tahun 2023 diketemukan atau diketahui oleh Bapak Kapolsek Ulu Ogan dan juga bersama dengan tokoh Desa Belandang, sehingga karena dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat berpuasa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik